siang, perkenalkan saya Maria Gabriela Olivia Dian Cynthia dengan NIM 86207181502114. Saya dari Universitas Pancasakti. Di sini saya mendapat tugas ujian tengah semester, yaitu penelitian tindakan kelas, dengan membahas penjelasan tentang pengertian instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian menurut KAI. Menurut KBBI, instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu serta sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Yang kedua, menurut Suharsini Arikunto, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Yang ketiga, menurut Noto Atmaja tahun 2010, instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner, formulir observasi, formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data, dan sebagainya. Yang keempat, menurut Ibnu Hajar, instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk bisa mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang berkarakter dan objektif. Yang kelima, menurut Farida Yusuf Saidnastis tahun 2000, pengertian instrumen artinya sebagai sebuah alat yang digunakan untuk merekam informasi yang dikumpulkan. Menurut Sugiono, instrumen penelitian yaitu pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber dan berbagai cara. Menurut Surya Prata tahun 2008, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam keadaan dan aktivitas atribut psikologis, umumnya secara kuantitatif. Atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan non-kognitif. Adapun langkah penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, memberikan penjelasan mengenai variabel penelitian yang diambil. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian. Yang ketiga, mendapatkan indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan. Yang keempat, melakukan deskripsi terhadap isi instrumen dalam penelitian. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Salah satu tahap melakukan suatu penelitian yaitu tahap pengambilan data. Data yang diharapkan tentunya adalah yang baik. Data yang baik yaitu data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan data tersebut bersifat adjektif tetapi atau dapat dipercaya. Data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya inilah yang disebut dengan data yang valid. Sedangkan data yang dapat dipercaya disebut dengan data yang reliable. Supaya diperoleh data yang valid dan reliable, maka instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, baik tes maupun non-tes, harus mempunyai bukti validitas dan reliabilitas. Validitas instrumen. Validitas ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal
dan validitas eksternal. Validitas internal disebut dengan validitas rasional, yang berarti validitas untuk sebuah instrumen penelitian menunjuk pada kondisi yang memenuhi syarat valid berdasarkan hasil penalaran atau rasionalitas. Validitas internal dibagi menjadi dua, yaitu validitas isi atau content validity dan validitas construct atau construct validity. Validitas eksternal. Validitas eksternal dikenal juga dengan validitas empiris. Pada validitas eksternal, berdasarkan pada kriteria yang ada dari luar instrumen, yaitu berdasarkan pada fakta empiris atau pengalaman. Instrumen yang sesuai dengan kriteria yang sudah ada dikenal dengan validitas sejajar atau concurrent validity, sedangkan instrumen yang sesuai dengan kriteria yang diprediksi akan terjadi disebut dengan validitas prediksi atau predictive validity. Reliabilitas instrumen dibagi menjadi dua, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Reliabilitas eksternal didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Terdapat dua cara untuk menguji reliabilitas sesuatu instrumen, yaitu dengan metode bentuk paralel atau equivalent method dan metode tes berulang. Yang kedua, reliabilitas internal. Reliabilitas jenis ini diperoleh dari menganalisis data dari satu kali pengumpulan data berdasarkan pada sistem pemberian skor. Instrumen ada dua metode analisis internal, yaitu instrumen skor diskrit dan instrumen skor non-diskrit. Adapun pengujian validitas instrumen. Menurut Hussein Umar tahun 1998 sampai 195, untuk menguji tingkat validitas instrumen dalam penelitian digunakan teknik analisis koefisien korelasi produk momen person dengan rumus sebagai berikut. RxY sama dengan sigma N xy dikurang sigma X sama sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat buka kurung N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat, dimana RxY sama dengan koefisien korelasi person antara item instrumen yang akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan. X sama dengan skor item instrumen yang akan digunakan. Y sama dengan skor semua item instrumen dalam variabel tersebut. N jumlah responden. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian ini dalam penelitian akan dilakukan secara internal. Sugiono 1998-104 mengatakan bahwa pengujian reliabilitas instrumen secara internal dapat dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua
yaitu pengujian reliabilitas internal yang dilakukan dengan membelah item-item instrumen menjadi dua kelompok atau ganjil dan genap. Kemudian di total dicari korelasinya dan kemudian dianalisis dengan rumus koefisien korelasi Sherman-Bourne yang rumusnya sebagai berikut. R sama dengan 2R dibagi 1 plus R, di mana R sama dengan reliabilitas internal seluruh instrumen. R kedua sama dengan koefisien korelasi persen antara belahan ganjil dan genap. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.